Selamat pagi, Bu Eliza dan rekan-rekan kelas MRK Manajemen Mutu. Perkenalkan saya Kevin Andi Kartono, NIM 250210111. Hari ini akan mempresentasikan hasil kajian paper yang berjudul Success Rate for a Consortium Project yang ditulis oleh Syed Jafar, Zahid Tabis, dan Kumar Niraj. Yang pertama adalah pendahuluan dari paper ini dilatar belakangi dari adanya kegiatan konstruksi untuk membangun infrastruktur perlu diupayakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan peran dari berbagai pihak agar pelaksanaan dikatakan berhasil. Penelitian terdahulu dari Ja dan Layar pada tahun 2007 mengidentifikasi 11 faktor keberhasilan proyek di mana faktor berkaitan dengan konstruksi yaitu faktor manusia dan tindakan manajemen. Kemudian dari Chan dan kawan-kawan mengelompokkan variabel pada dua faktor keberhasilan berdasarkan kerangka kerja, kualitas, biaya, dan waktu. Kemudian hipotesis penelitian ini yaitu keberhasilan proyek dipengaruhi oleh sifat-sifat keberhasilan yang dikenal dengan success traits. Lalu, tujuan penelitian ini ada dua, yaitu menguji hipotesis bahwa keberhasilan proyek dipengaruhi oleh sifat-sifat keberhasilan dan mengeksplorasi dampak dari sifat-sifat keberhasilan pada keberhasilan proyek. Dari kajian literatur sendiri, perlu kita ketahui bahwa penyelesaian proyek yang berhasil memiliki banyak benefit, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, di mana adanya manajemen proyek mampu memaksimalkan keberhasilan tersebut. Faktor keberhasilan kritis atau CSF melekat dan harus dipelihara secara efisien dan efektif. Chan mengelompokkan CSF menjadi 5 kategori, yaitu faktor manusia, faktor proyek, prosedur proyek, tindakan manajemen proyek, dan lingkungan eksternal. Kemudian faktor terkait manusia dan tindakan manajemen proyek adalah kekuatan pendorong keberhasilan proyek. Ini dari beberapa penelitian terdahulu. Kemudian kinerja proyek sesuai jadwal dan biaya diukur dalam hal over atau underrun sebagai persentase dari rencana awal. Sedangkan kinerja pada kualitas diukur berdasarkan kepatuhan atau tidaknya terhadap standar dan spesifikasi teknis yang diterima. Kemudian penelitian ini dilakukan permodelan persamaan struktural atau SEM, di mana merupakan eksistensi permodelan regresi yang menggabungkan model pengukuran dan model struktural yang akan digunakan untuk pengujian statistik untuk hipotesis. Kemudian dari metodologi penelitian ini, yang pertama adalah dimanfaatkan data penelitian terdahulu dari Ja dan Layar pada tahun 2007, berupa 11 faktor keberhasilan proyek konstruksi di India, di mana data tersebut dikumpulkan melalui penyusunan 2 tahap dari kontraktor di India dan dianalisis melalui metode structural equation modeling. Kemudian dilakukan penilaian keandalan atau reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran konsisten atau relatif sama ketika dilakukan pengukuran berulang dengan metode Cronbach's alpha. Kemudian dianalisis faktor eksplorasi atau EFA untuk memeriksa sesuai pengelompokan atribut yang diusulkan. Ini terdapat 3 pengujian utama, yaitu uji kebulatan Bartlett untuk menguji apakah matriks eksplorasi adalah matriks identitas, kemudian uji KMO untuk menguji ukuran kecukupan sampling yang membandingkan besaran koefisien dan korelasi parsial, kemudian analisis komponen utama atau PCA dengan rotasi Varimax untuk memeriksa dimensi konstruksi dan interpretasi yang lebih baik dari pemuatan faktor. Kemudian dilakukan analisis faktor konfirmatori untuk membangun kepercayaan dalam model pengukuran yang menentukan hubungan dari variabel dengan konstruksi. Dilakukan uji validitas isi atau konten dan validitas konstruk. Kemudian yang terakhir adalah analisis model konseptual dilakukan untuk menguji hubungan antara ciri-ciri keberhasilan dan keberhasilan proyek. Oke, kita masuk ke analisis data. Yang pertama, kita mulai dari hipotesis model telah terbentuk dari 7 variabel success traits yang terdiri dari 2 faktor utama, yaitu faktor manusia yang terdiri dari kompetensi manajer proyek, komitmen para pihak, kompetensi pemilik, koordinasi antar pihak, dan ketersediaan sumber daya yang terlatih. Kemudian faktor manajemen proyek terdiri dari 2 variabel, yaitu pemantauan dan feedback dari pihak proyek, dan pembaruan anggaran rutin. Kemudian dari pengujian reliabilitas, diperoleh keseluruhan faktor skor sebesar 0,795 yang lebih besar pada 0,7, di mana disimpulkan bahwa dapat diterima reliable. Kemudian dilakukan analisis faktor eksplorasi dengan uji KMO diperoleh skor 0,848, lebih besar pada 0,6 yang berarti sesuai. Kemudian uji commonality yang lebih besar pada 0,5 diterima, dan nilai dari faktor loading yang lebih besar dari 0,5 bahwa diterima. Berikut tabel dari pengujian keandalan dan analisis faktor eksplorasi dari ketujuh variabel.
dapat dilihat nilai dari masing-masing parameter. Kemudian dilakukan analisis faktor konfirmatori, di mana diperoleh bahwa signifikansi bernilai tinggi untuk ketujuh variabel dengan T kritis lebih besar dari 2,576. Untuk validitas sisi sendiri diuji melalui kajian pakar profesional dan akademisi sehingga dikatakan valid. Kemudian untuk validitas konstruk diuji melalui uji unidimensionalitas, di mana diperoleh nilai CFI lebih besar pada 0,9 terbukti kuat. Uji reliabilitas yang tadi memenuhi. Kemudian validitas konvergen, di mana T lebih besar pada 1,96 yang bernilai signifikan. Dan validitas diskriminan melalui metode chi-square dengan 3 model. Validitas konstruk juga diuji melalui goodness of fit model yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai chi kuadrat memiliki signifikansi statistik dan indeks lainnya yang menunjukkan ukuran kecocokan dapat diterima. Berikut merupakan tabel-tabel dari hasil pengujian faktor konfirmatori, mulai dari construct loading, kemudian dari pengujian goodness of fit, dan pengujian chi-square dengan 3 model. Kemudian dari model konseptual dianggap sebagai 2 dimensi dan orde 2 konstruk yang terdiri dari 2 faktor utama, yaitu human factor dan manajemen action, di mana terdapat 2 hipotesis. Hipotesis 0 bahwa koefisien jalur antara sifat-sifat keberhasilan dan keberhasilan proyek tidak berbeda signifikan dari 0, dan hipotesis alternatif sifat-sifat keberhasilan berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi. Ini permodelannya dapat dilihat pada diagram di samping, bahwa dari success rate memiliki hubungan yang kuat dengan kesuksesan proyek yang ditinjau dari segi penjadwalan waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian success rate dipengaruhi oleh human factor, faktor manusia yang terdiri dari 5 variabel yang tadi, dan manajemen action yang terdiri dari 2 variabel. Kemudian dilakukan pengujian goodness of fit untuk structural equation modeling sehingga diperoleh model memadai. Kemudian structural equation modeling untuk hipotesis memiliki bobot dan koefisien kepentingan relatif pada setiap panah, serta nilai T dan koefisien determinasi. Tingkat kepentingan sefaktor sebanding dengan besarnya setiap koefisien, di mana semakin besar koefisien maka akan semakin penting. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis alternatif terbukti benar dengan adanya penerimaan pada seluruh parameter dan koefisien sebesar 0,72 dari faktor kesuksesan terhadap keberhasilan proyek. Ini merupakan tabel hasil pengujiannya. Kemudian simpulan dari penelitian dan komentar untuk penelitian ini, yang pertama adalah terdapat pengaruh cukup besar dari faktor manusia dan tindakan manajemen terhadap keberhasilan proyek, di mana dari tingkat kepentingannya faktor manusia berperan lebih menentukan. Kemudian bahwa koordinasi dari berbagai pihak dan proyek dan monitoring atau feedback menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap 2 faktor tersebut. Kemudian manajemen proyek harus mengutamakan faktor manusia dan memilih tim proyek yang kompeten dan terlatih untuk mencapai keberhasilan proyek. Komentar saya untuk penelitian ini, yaitu paper ini masih memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki, di mana kajian dilakukan hanya terhadap 2 faktor kesuksesan dengan 7 variabel subfaktor tersebut yang diidentifikasi pada kontraktor di India, sehingga saya rasa kurang fleksibel untuk diterapkan di negara lain. Serta karena pengumpulan data yang terbatas, saya rasa ada potensi terjadinya bias dalam keluaran akhir penelitian ini. Kemudian dari proses pengujian validitas, reliabilitas terhadap variabel penelitian, saya rasa cukup baik dikaji melalui penggunaan berbagai metode dengan detail, sehingga mampu menjamin akurasi dan konsistensi dari data penelitian. Baik, sekian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.